Pemirsa, artis Nindi Ayunda mengadu ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK karena ingin melindungi diri. Nindi melakukan itu lantaran ia merasa terganggu oleh teror dari orang yang tidak dikenal dalam beberapa hari belakangan. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini saya melaporkan kasus teror yang saya alami pada hari Minggu malam sampai Senin pagi, dan teror itu pun juga masih berjalan sampai hari ini. Bukan hanya itu, dalam keterangannya, perempuan yang pernah dekat dengan Dito Mahendra itu mengatakan jika belum lama ini, kediamannya di kawasan Kebayoran, Jakarta Selatan sempat disatroni oleh oknum berbadan kekar. Awalnya itu saya mengawali perjalanan saya ke Palembang. Saya terbang ke Palembang pada hari Sabtu untuk menemui seseorang di Palembang. Dan kemudian sesampainya saya di sana, saya datang dari Palembang hanya berdua orang, teman saya perempuan. Itu saya berpikir saya datang ke sana punya tujuan baik, ingin menemui seseorang tanpa ada niat sesuatu yang buruk. Setibanya saya di sana, saya langsung ke rumahnya. Ternyata saya dihadang oleh 10 preman. 10 preman ini mengintimidasi saya, tapi alhamdulillah saya masih bisa keluar dari perkampungan tersebut. Mungkin teman-teman bisa tahu daerah Tangga Buntung di sana itu kan sangat serem ya di Palembang. Lalu setelah saya pulang ke Jakarta hari Minggunya, karena saya tidak bisa menemui orang tersebut, akhirnya saya kembali lagi ke Jakarta pada hari Minggu sore tanggal 2 April. Setibanya saya di Jakarta itu saya menuju langsung pulang ke rumah yang ada di Kebayoran, karena memang saya mau bertemu dengan adik saya untuk ada hal yang mau saya bicarakan gitu. Jadi saya janjian ke sana, ya udah buka puasa bareng sama adik saya. Tapi setelah itu saya menyuruh staf saya untuk mengambil satu barang, dan dia melihat di depan pagar luar situ ada melihat 3 orang yang mencurigakan, berbadan tegap, rambutnya panjang, gondrong, dan seperti orang intel gimana sih gitu loh. Tapi karena saya tidak pernah melihat, jadi saya kurang tahu seperti apa. Setelah itu saya diinfokan oleh pembantu kejadian ada 3 orang tersebut. Akhirnya saya setelah sholat isya, saya baru makan malam itu bersama adik saya sekitar jam 10 kurang di hari Minggu ya, di hari Minggu. Saat itu tiba-tiba pembantu saya naik, "Ibu, ada orang yang mencari Pak Dito," gitu loh. Nah, orang ini siapa gitu loh. Saya nggak tahu siapa. Tiba-tiba datanglah, semua dari saya suruh udah kunci semuanya, langsung suruh asisten rumah tangga saya itu suruh kunci. Tiba-tiba rame, datang 3, 5, 10, dan itu adalah oknum dari TNI. Jadi pada pukul 22 itu saya langsung panik, ada apa ini? Apakah kedatangan saya ke Palembang ini membuat ancaman untuk oknum TNI tersebut gitu loh. Jadi hari Senin itu, dan pengancaman itu, teror itu terjadi dari pukul 10 malam sampai jam 7.30 pagi. Saya tuh benar-benar tidak tidur sama sekali, dalam keadaan capek, baru pulang dari luar kota. Saya menemui seseorang tapi juga tidak bisa saya temui. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, mendapatkan perlakuan seperti itu juga. Saya tidak bisa beribadah, sahur juga tidak tenang, tidur juga tidak bisa gitu loh. Akhirnya saya melaporkanlah ke Puspom TNI by phone waktu itu. Akhirnya di Puspom TNI itu mereka datang ke rumah dan melihat keadaan situasi sudah clear, baru saya evakuasi. Setelah itu kakak saya membuat laporan hari Senin tersebut, di hari yang sama. Hari Senin kakak saya membuat laporan ke Puspom. Kan data-datanya orang itu pada malam itu di ketuanya itu adalah inisialnya HS, pangkatnya letkol, satuannya infanteri. Jadi mereka melakukan hal itu kepada saya sendiri juga bingung. Saya ini kan warga sipil,
kalaupun saya melakukan tindak kriminal yang harusnya yang menjalankan itu adalah polisi gitu loh, bukan oknum dari TNI gitu loh. Jadi makanya hari ini saya merasa keadaan saya juga tidak nyaman, tidak tenang, dan saya pun juga sulit untuk bertemu anak-anak saya karena saya saat ini tidak ingin orang-orang itu tahu pergerakan saya kemana saja gitu loh. Setelah memberikan laporan ke LPSK, Nindi mengaku tetap melakukan aktivitasnya seperti biasa saja. Seperti yang terlihat belum lama ini, Nindi menemani anak perempuannya bermain dan menikmati kuliner. Hanya saja ada yang unik dalam aktivitas Nindi bersama anaknya itu, sebab terlihat ada beberapa pengawal berbadan tegap yang menjaga mereka dan salah satunya membawa senjata api. Aksi Nindi meminta perlindungan hingga mendapat pengawalan dari sejumlah pria bersenjata cukup mengejutkan publik. Bagaimana tidak, kasus dugaan kekerasan dan penyekapan terhadap mantan karyawannya juga belum tuntas, kini ia mengaku menerima teror. Kabarnya, teror itu berkaitan dengan kasus dugaan kepemilikan senjata api yang disangkakan terhadap Dito Mahendra. Benarkah demikian? Dan sampai kapan Nindi mendapatkan pengawalan ekstra itu? Ya, jadi ini yang mau saya luruskan karena selama ini tidak ada kesempatan untuk bicara. Oke. Jadi, kan diputar-putar. Atas penggeledahan di rumah atau di tempat tinggal, ruang pekarangan tertutup lainnya, tidak ditemukan file atau dokumen barang terkait perkara yang ditangani. Kemudian penyidik membuat berita acara penggeledahan untuk ditandatangani penyidik bersama-sama dengan para saksi dan pihak yang menguasai rumah atau ruangan tempat tertutup lainnya tersebut gitu loh. Jadi sudah ditandatanganan ya. Jadi kan selama ini beritanya dibilang katanya membawa 2 koper. Itu tidak ada isinya, itu koper isinya mungkin barang mereka sendiri ya. Jadi makanya saya itu udah capek juga pemberitaan kanan kiri. Saat ini saya sendiri juga nggak apa-apa diberitakan macam-macam karena kan yang tahu juga kita gitu loh. Maksud saya, kenapa saya selama ini diam? Karena menurut saya tidak ada yang perlu juga yang harus saya jelaskan tentang hidup saya, apalagi urusan pribadi saya itu loh. Jadi kalau untuk sekarang saya hanya terfokus untuk urusan keamanan hidup saya, untuk kelanjutan hidup saya bersama anak-anak. Karena saya jadi kayak diteror-teror oleh oknum TNI gitu loh. Kenapa kok jadi, maksud saya TNI itu kan menjaga NKRI ya, menjaga kedaulatan rakyat dan menjaga pertahanan. Emangnya seorang saya ini bisa merubuhkan pertahanan negara gitu loh. Itu saja sampai di sini ya. Nama Via Valen kini telah populer, bahkan ia mampu disejajarkan pada penyanyi dangdut lainnya. Namun siapa sangka pemilik nama Maulida Octavia itu sempat merasa diremehkan ketika memulai karirnya di Jagat Tarik Suara. Siapa orang yang memandang sebelah mata penyanyi Kami Semua Punya Mimpi itu? Pengen ngikutin apa kata hatiku. Aku nggak mau pakai gaun-gaunan akhirnya. Tak stop, aku cuma berapa kali ikut pakai gaun-gaunan. Setelah itu aku pengennya ya wes be myself. Aku pakai kaos, pakai katok pendek. Lagu Cinta Terlarang, kalian ingat? Yang aku dikuncur ini, ingat nggak? Itu ada ceritanya. Kalian kalau ingat waktu di panggung itu penyanyi ini siapa aja? Aku dientek nona. Kok gitu ya kalau? Ini namanya gibah apa nggak sih? Gibah namanya? Enggak, ini pengalaman ya, pengalaman. Ojo mbok share lu ya. Mbok share. Enggak, ini pengalaman. Aku baik kok sama mereka semua baik, cuma ini pengalaman. Aku dientek nang kono ambek penyanyi ini sa ibu-ibu. Aku meneng apa join. Aku tahu itu siapa. Aku kuncinya Via Valen. Ini dinginekno aku ya, aku sok hafal banget. Karena aku harus dia ngene. Loh. Via Valen sengaja tidak menyebutkan nama penyanyi lain yang sempat meremehkan kemampuannya bernyanyi. Namun sebelum jauh mengisahkannya, Via Valen sempat berujar untuk tidak mempermasalahkan pengalamannya itu. Sebab saat ini, ia mengaku baik dengan para penyanyi yang sempat meremehkannya. Ya, anakku tuh kena pasar di Molasnya pun dia nyanyi. Astagfirullahaladzim. Aku menang. Ya tuh kena pasar ya? Iya, kalau itu ya apa? Katanya ngomong apa aja nih ngambil murah-murah ya apa? Kan nggak bisa beli baju ini saya beli yang itu. Terus anaknya penyanyi ini ngomong gini juga. Iya biasa tak kayak turun ngambilku. Wis menang aku. Gimana-mana aku tetap pakai itu dengan banyak nyinyiran dari orang-orang sampai akhirnya
Ya kalian-kalian inilah yang membuat aku dengan pakaianku yang jarene di pasar itu bisa diterima dengan baik. Kalian ini menerimaku dengan pakaianku yang kayak gitu. Artis-artis liane melo. Dan ya wes jadinya penyanyi dangdut pakai casual itu hal yang biasa sekarang. Coba dulu, nggak biasa. Harus yang bergaul. Gitu. Coba dulu nggak biasa. Nah itu pengalamanku